Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini ya, yang menarik dari kasus Vina ini, kan awalnya Linda yang kesurupan menjadi bukti sampai penangkapan 8 terpidana kan. Sakatata bebas duluan nih. Sekarang 7 masih mengajukan PK. Linda akhirnya di sini bicara dan yakin tidak bersalah pada kasus Vina Cirebon, walaupun itu karena kesurupan ya yang dijadikan bukti. Ini dengar langsung aja dari Linda, dan Linda juga kemarin sudah diperiksa guys sama Polda katanya. Nah, detailnya seperti apa kita simak langsung dan jangan lupa komen. Saya berkeyakinan saya tidak bersalah, mau nyampe kapanpun, mau diusut sampai kapanpun, dimanapun, tetap nggak bakalan nemu bukti apapun tentang saya. Kan kemarin beberapa bulan lalu ya sempet kan diperiksa ya sama penyidik ya di Polda Jawa Barat, Enggak, Polres. orang Poldanya yang datang ke Cirebon. Jadi tetap penyidiknya adalah Polda Jawa Iya, Barat, Polda. tapi datang ke Cirebon. Mungkin bisa dikelirin tuh ke netizen. Kan sempet ada banyak tuh yang nulis ini Lindanya ditahan gitu ya, atau diduga terlibat dan lain-lain. Mungkin bisa dikasih tahu, nggak perlu detail banget karena saya tahu itu adalah materi penyidikan, tapi bisa dikasih tahu kira-kira sebenarnya pertanyaan dari penyidik itu soal apa sih? Soal ditanya kenal sama Vina di mana, kenal berapa lama, bener kenal enggak, terus identitas saya, udah sebatas itu aja. Diperiksanya waktu itu berapa lama? Aku nggak ngelihat jam sih waktu itu, iya. Tapi punya seputar itulah pertanyaan dari Iya, penyidik seputar ya? itu aja. Iya, biodata saya kayak kenal sama Vina sama Eki di mana, tahu nggak kejadian peristiwa itu, saya lagi di mana gitu aja. Nah, di sini Linda punya keyakinan tidak bersalah ya, nggak tahu ya, kesurupan itu dia sadar atau enggak, ya emang kan nggak sadar. Tapi dari kesurupan itu jadi menangkap 7 terpidana. Nah, ini mungkin fatalnya 7 terpidana ini tuh bukan pelakunya mungkin gitu. Jadi bingung, coba netizen komen gimana. Dari sini juga akhirnya banyak suara netizen yang jangan menyalahkan dari sisi keluarga Vina. Iya, karena keluarga Vina juga kan pasti bersedih lah kehilangan almarhumah Vina ya kan. Di sini tuh ada yang membela dari keterangannya mengenai kakaknya almarhumah Vina ya, Mbak Marliana seperti apa nih. Jangan sampai netizen tuh menyudutkan Mbak Marliana ya, gitu kan. Dari situ juga Mbak Marliana bisa mengungkapkan viralnya film 7 Hari Vina, dan sampai sejauh ini akhirnya banyak yang terbongkar gitu guys. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas tentang Marliana ya, kakak Vina. Yang saya beri judul, kakak Vina atau Marliana tidak bersalah. Jadi berhentilah, jangan membuli Marliana ya, kakak Vina. Dia tidak bersalah dalam hal ini. Ya, pertama kalian lihat keluarga Vina. Keluarga mereka bukan keluarga yang berada. Kalian lihat situasi rumah lingkungannya. Ya, mereka juga rakyat sipil. Mereka rakyat sipil, rakyat biasa kayak kita. Kemudian adiknya Marliana meninggal. Dia serahkan kepada polisi. Ya, dia serahkan semua urusan kepada polisi. Kalau seandainya waktu 2016 polisi bilang itu kecelakaan, maka keluarga Vina dan Marliana pasti akan menerima itu kecelakaan. Ya, karena mereka tidak bisa apa-apa. Mereka hanya rakyat biasa. Mereka nggak punya kuasa, mereka nggak punya uang, mereka nggak punya kekuasaan di 2016. Mereka serahkan kepada Pak Rudiana dan polisi. Mereka mendengar kabar kecelakaan, mereka terima sebagai kecelakaan. Kemudian menjadi pembunuhan, mereka terima menjadi pembunuhan. Karena mereka hanya menerima apa yang polisi bilang. Mereka nggak punya kekuasaan. Ya, kemudian ada rekaman kesurupan, mereka rekam. Mereka mencoba, siapa tahu bisa menangkap pelaku pembunuh adiknya. Sedikit tidaknya membantu polisi, diserahkan rekaman kesurupan itu. Nah, kalau sekarang polisi berpatokan pada rekaman kesurupan itu, salahkan polisi. Kok mau pakai rekaman kesurupan, itu polisi atau dukun? Ya, kalau polisi salah tangkap, ya salahkan polisinya. Jangan salahkan Marliana dan keluarganya. Ya, mereka juga korban. Tahun 2024 datang produser film, minta izin ke Marliana dan keluarga.
Mereka mengizinkan bukan karena uang, tapi siapa tahu dengan ada film bisa menangkap 3 DPO, Andi, Dani, Peggy. Setelah itu ada film, terjadilah sidang PK. Viral filmnya, maka sampai sidang PK sekarang. Tapi kalian malah menyalahkan Marliana. Hanya bikin film demi uang. Logikanya begini ya. Iya loh, kasihan loh kakaknya almarhumah Vina ini tuh sekarang jadi agak down, agak tersudut dengan banyak netizen yang beramai-ramai mencurigai atau mungkin menyalahkan dari sudut pandang lain tentang kakaknya almarhumah Vina ini ya. Sebenarnya kakaknya Vina itu tergolong polos kan, dari mulai dia punya bukti rekaman kesurupan ya udah kasihin ke kepolisian, terus udah gitu ditawari film Vina ya udah berharap nanti 3 DPO-nya ketangkap. 3 DPO sekarang hilang, terus kasusnya arahnya ke kecelakaan, ya dia juga nggak tahu kalau itu kecelakaan ya kan, walaupun di awal dia mencurigai motornya tidak kenapa-napa ya, mungkin pengetahuan mengenai kecelakaan tuh harus motornya rusak parah gitu mungkin, tapi bisa aja orang meninggal nggak ada yang tahu di tempat seperti apa ya kan, mungkin kecelakaan loncat atau gimana kan nggak ada yang tahu gitu ya udahlah. Nah lanjut lagi seperti apa komentarnya nih. Liana hanya bikin film demi uang. Logikanya begini ya. Kalau Linda tidak kesurupan viral se-Cirebon, sutradara film tidak akan ada inspirasi bikin film. Jadi berterima kasihlah pada Linda. Kalau kakak Marliana tidak mengizinkan adiknya dibuat film, maka sidang PK itu tidak akan ada sampai sekarang. Kalau Marliana dan keluarga Vina tidak mengizinkan ada film Vina, maka sidang PK ini tidak akan ada hari ini. Ya, jadi janganlah membuli keluarga Vina. Jadi yang sekarang itu yang harus diadu adalah oknum polisi dengan polisi baik. Itu yang harusnya saling beradu. Polisi yang baik melawan oknum polisi. Bukan korban diadu dengan korban. Ya, kalau keluarga Vina dan Mbak Marliana tidak bikin mengizinkan film, sidang PK itu tidak ada hari ini. Kalian nggak ada sidang PK, mereka akan tetap dihukum. Ya, yang terakhir, seperti yang saya bilang, keluarga Vina dan Marliana itu ekonomi menengah ke bawah. Kalau seandainya 2016 polisi bilang, maaf Mbak, setelah kami cek adik Anda kecelakaan, mereka akan diem. Mereka nggak bisa apa, nggak punya uang, nggak punya kekuasaan. Justru karena polisi bilang pembunuhan, mereka ikut. Ya, jadi jangan menyalahkan keluarga Vina. Ya, janganlah untuk menjadi seorang pahlawan, kemudian kita mengadu korban dengan korban. Tapi adulah polisi dengan oknum polisi, polisi baik dengan oknum polisi. Itu yang diadu. Ya, itu aja. Terima kasih. Mungkin kalau kita ingat rasa penasarannya dari kakaknya almarhumah Vina ini ya, bahwa sudah dikonfirmasi dari Polsek Talun untuk kecelakaan tunggal, tapi Marliana nih tidak terima karena HP-nya tidak rusak, motor juga tidak rusak. Dari situlah kan mencari lagi bukti lain. Linda lah kesurupan, itu jadi bukti kesurupannya dijadikan bukti di situ sih sebenarnya agak janggalnya doang gitu. Tapi berkat viralnya film Vina ini yang disetujui sama kakaknya almarhumah Vina nih, Mbak Marliana ini nih, viral filmnya kan, dan sampai ke persidangan 7 terpidana itu karena berkat viralnya film Vina itu juga nggak bisa dilupain sih. Ini hikmahnya mungkin ya, di balik kasus Vina ini ya, harus terang benderangnya, jalurnya harus berbelok-belok gitu. Yaudah guys, lanjut lagi dan jangan lupa komen. Nah, balik lagi ke Linda nih. Linda juga mungkin dilema ya. Di satu sisi dia terlibat karena bukti rekamannya dijadikan ini ya, untuk menangkap 7 terpidana kan, dan kasusnya arahnya ke pembunuhan dan pemerkosaan. Nggak tahu awal mula dia kesurupannya seperti apa ya. Dia juga kesurupannya benar atau enggak juga belum tahu nih kejelasannya. Tapi di sini Linda tuh akhirnya jadi ini ya, amukan netizen kali ya, secara online ataupun mungkin sebagian orang yang melihat dia gimana akhirnya kehidupannya terganggu, dan dia di sini bilang sampai anaknya kena teror, suaminya kena teror, terus tuh gimana rasanya kan, nggak kebayang juga kan. Dari kasus ini tuh banyak yang mungkin mendapat kerugian dari berbagai pihak, berkorban waktu, tenaga, semuanya.
Nah, kita dengar langsung aja seperti apa sih keluh kesahnya Linda nih. Selama ini dia diem karena apa gitu guys. Dan nggak tahu nanti dia jadi saksi nggak ya, dipanggil ke persidangan juga belum tahu nih. Saya nggak ngerti, makanya saya pengen bersuara, saya takut, pengen meluruskan nama baik juga saya takut, padahal itu kewajiban saya kan. Nama baik juga saya takut, padahal itu kewajiban saya kan untuk ngebersihin nama baik saya, tapi saya takut. Dilempar pakai gear ninja tuh. Gear ninja kan bulat runcing-runcing gitu, dikasih sabuk, di nguang. Untung Allah masih kasih aku umur panjang. Apa alasannya Nggak melakukan ngerti. itu? Itu pada saat udah viral ini? Udah viral. Itu malam BAP baru banget nyampe dari Polres. Suami aku udah dapat teror. Yang paling bikin aku sedih sampai kena mental itu waktu foto anak aku dipublish, terus mukanya nggak ditutup. Terus sampai ada yang bawa anak komentar kayak, anak kamu nanti kalau saya bunuh gimana gitu. Ya, nggak tahu nih dia mengungkapkan perasaannya jujur apa nggak tahu ya. Ada yang percaya nggak sama keluh kesahnya Linda di sini ya? Coba di komen. Karena di sini sih banyak yang komentar netizen lainnya juga malah mencurigai Linda dituduh pacarnya Ayep. Coba, itu agak-agak terlalu berlebihan ya. Tuduhan-tuduhannya terlalu berlebihan lah. Karena kan nggak terbukti juga. Tapi kalau di sini Linda pintar ngomong sih adalah sedikit agak pinter ngomong dikit gitu lah. Nah, nggak tahu omongannya benar apa enggak gitu. Nah, kalau bisa sebenarnya kan diperjelas aja di persidangan ya. Diperjelas lagi aja di sidang PK 7 terpidana. Linda berani enggak? Nih, kan pasti pengen denger dong, pengen lihat dong Linda di persidangan. Selain 7 terpidana aja yang mengungkapkan semua keluh kesahnya dan kejadian di 2016 seperti apa, perlakuan dari para oknum ataupun penyidik. Ditambah lagi kan, ini Ayep Linda belum dipanggil. Gimana ini di persidangannya? Bahkan Ibtu Rudiana sampai Gugun Gumilar dan lainnya juga sulit dimintai keterangan. Ini gimana? Coba komen yang banyak ya. Update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bye.